Bobotoh juga Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngobrol Persib bersama saya, Rina Sukmawati, yang akan membahas preview pertandingan pekan ke-28 Super League 2025-2026 antara Dewa United versus Persib Bandung yang akan diselenggarakan di Banten International Stadium pada hari Senin 20 April 2026. Nah, kalau udah ngoper, tentunya saya nggak sendirian karena di samping saya nih sudah ada Kang Giri. Halo. Welcome back. Pekan ke-28 semakin hangat ya. Panas sih kayaknya tidak terlalu ya, tapi hangat karena jaraknya juga cukup menegangkan, bisa dibilang hanya 4 poin. Dengan pesaingnya tentu saja Borneo FC yang juga lagi on fire mengejar memperkecil jarak dan segala kemungkinan ya bisa terjadi pada berarti 7 pertandingan terakhir sama pada pekan ini melawan Dewa United. Dewa United dia bukan lawan yang mudah bagi Persib Bandung, tentu saja punya sejumlah sederet pemain yang berkualitas lah, termasuk para mantan ya, ada Nick Kuipers, ada Edo Febriansyah, Ricky Kabuaya, terus juga sekarang juru gedornya Alex Martin, top skor di Dewa United udah 14 gol gitu. Jadi bahaya juga nih Dewa United apalagi bermain di kandangnya, walaupun informasi terbaru menyampaikan bahwa laga ini akan berlangsung tanpa penonton ya. Kita akan bahas semuanya, tapi sebelum itu kita bahas dulu nih pertandingan terakhir Persib Bandung pada pekan lalu yang membawa Persib Bandung tetap kokoh di puncak klasemen melawan Bali United. Bali United merasa tidak canggung gitu untuk langsung melakukan serangan, berkreativitas saat berada di Stadion GBLA dan hasil akhirnya 3-2. Bagaimana komentar Kang Giri? Ya, kemenangan 3-2 sangat penting, tapi saya pikir ini di luar perkiraan saya sebenarnya. Di babak pertama Persib begitu mendominasi lah, bisa dikatakan seperti itu. Kemenangan 6-1 Bali United atas PSPS Bia itu seperti tidak terlihat ketika tandang. Padahal sebelum-sebelumnya itu, sebelum era Hodak, Bali United itu mendominasi atas Persib kan. Tapi ternyata kemarin di tengah pertarungan Persib untuk tetap berada di puncak klasemen, ternyata Bali United tidak memberikan, setidaknya sebelum Matrikardi keluar ya, sebelum Matrikardi kartu merah, Persib sangat mendominasi, bahkan bisa dikatakan bahwa pertandingan itu berjalan setengah lapangan di lapangan Bali United. Tapi kemudian arah angin berbeda. Babak kedua ya? Babak kedua khususnya setelah Matrikardi keluar, sehingga ketika keunggulan 2-0 agak-agak untung sih Persib. Udah unggul 2-0 baru Matrikardi keluar. Kalau 1-0 mungkin cerita juga akan berbeda. Dan kemudian setelah Bali United mencetak 1 gol, ternyata ada kejutan juga yang bisa dilakukan oleh Barba. Sehingga 3-1 saya pikir udah selesai sebenarnya. Tapi ternyata karena kekurangan pemain itu, Bali United bisa mencetak gol di penghujung laga. Tapi ya itu, kemenangan tetap menjadi Persib. 14 laga kandang selalu dimenangkan dan sekarang tetap berada di puncak klasemen. Dan ini adalah kebobolan terbanyak Persib Bandung ya sejauh ini. 2 sih sebenarnya sebelumnya. Baru satu kan cuma di kandang sendiri khususnya kan baru 2 pertandingan Persib gawang Teja Paku Alam kebobolan. Yang pertama ternyata ini pertama Fitrah. Kali. Ya, yang pertama Fitrah ketika menang 3-1 atas Borneo FC, dan sekarang Teja Paku Alam menang 3-2. Tapi ya itu imbasnya Teja belum bisa mencatatkan 17 clean sheet untuk menyamai Jaehon. Yu Jaehon ya. Rekor historisnya di Liga Indonesia. Tapi masih ada kesempatan lah, masih ada 7 lagi. Santai Teja santai. Nah, tapi ini nih ngomongin soal pertahanan Persib Bandung hingga pekan ke-27 ini, Persib Bandung menjadi satu-satunya tim yang angka kebobolannya ini masih belasan. Pesaing terdekatnya adalah Persija dan Borneo, itu pun udah 20-an lebih ya, sekitar 27 sekian, udah mendekati 30 gitu. Nah, sebenarnya apa sih gitu yang Kang Giri lihat nih khususnya hingga menuju paruh musim terakhir ini, pertahanan yang dimiliki Persib Bandung bisa sekuat itu? Ya, selama ini Persib Bandung memang cukup sukses sih untuk lini pertahanan ya. Dari dulu, termasuk Nick Kuipers kan kemudian pindah sekarang ke Dewa United. Sebelum-sebelumnya juga sukses dalam hal lini pertahanan. Tapi kemudian secara adaptasi itu lebih cepat lah dibandingkan lini yang lain. Apalagi dibandingkan dengan lini depan, walaupun sekarang kita tahu bahwa lini depan sudah mulai gacor lah, bisa dikatakan seperti itu. Ya, lini belakang itu sekarang didominasi oleh 3 pemain, Barba,
terus Matrikardi sama Julio Cesar. Dan ketiga pemain ini saya pikir ya levelnya memang sudah bagus. Barba dalam track recordnya juga sangat mentereng di Eropa. Terus kemudian Matrikardi, begitu juga Julio Cesar. Barba saya pikir menjadi kunci di antara tiga pemain ini. Dia bisa bermain dengan siapa saja, dengan Matrikardi atau dengan Julio Cesar. Padahal waktu dia sebenarnya telat datang bergabung dengan Persib. Awal-awal kan yang dimainkan adalah Julio Cesar dan Matrikardi. Kemudian Barba bisa mengambil alih walaupun di pertengahan musim pada bursa transfer sempat bahwa dia akan kembali ke Eropa, tapi ternyata dia bertahan dan sekarang saya kira dia menikmati pertandingan. 4 gol sudah dilesakkan oleh dia dan itu bukti bahwa dia memiliki kualitas bukan hanya di belakang tapi di depan. Dan kemarin ketika melawan Bali United dia juga mengirim 1 assist untuk gol Ramon dan itu menjadi nilai tambah lainnya untuk dia. Dan secara umum saya pikir memang lini pertahanan Persib sangat-sangat kompak. Ya, makanya kemarin pelatih Bali United bilang cukup bangga ya bisa membobol 2 gol ke gawang Persib Bandung karena memang diakui sesulit itu mungkin pertahanan Persib Bandung untuk ditembus. Nah ini Dewa United sekarang dari sederet pemain bagusnya setidaknya yang 2 yang paling produktif adalah Alex Martin dan juga Alexis Mesidoro ya. Kedua pemain itu yang menjadi bisa dibilang kunci dari penyerangan mereka gitu. Nah, di mana sih letak-letak area di lini pertahanan maupun di lini tengah Persib Bandung yang kemungkinan akan menjadi area eksploitasi kedua pemain ini dan harus diwaspadai? Ya, saya pikir Dewa United memiliki keunggulan di lini tengah. Di sana sederet pemain-pemain bagus berada di sana. Ada Hugo Gomez, Jaja, terus ada Evar Jenner, terus Mesidoro selain dia mengolah bola di lapangan tengah untuk mengirim assist kepada rekan-rekannya, dia juga sangat-sangat bisa mencetak gol dan sebelumnya juga dia sebelum pindah ke Dewa dari Persis Solo sempat dikabarkan akan menjadi bagian Persib, tapi ternyata saat itu Hoda mengatakan bahwa ya dia mendapat penawaran yang lebih bagus dan kemudian menjadi bagian dari Dewa United. Terus jangan lupa si Alex 14 gol, dia akan tetap melaju kayaknya dalam 2 musim terakhir setelah pindah dari Bayangkara FC, dia itu mencetak gol lebih dari 20. Musim lalu bahkan menjadi top skor kalau nggak salah 26 gol. Terus musim sebelumnya ada 21 gol. Ini membuktikan bahwa kapasitas dia itu sangat mumpuni. Seperti halnya Ramon, dalam 2 pertandingan terakhir Alex mencetak 3 gol. Terakhir bahkan ketika melawan Malut United dia mencetak brace sehingga kemenangan 2-1 didapat. Dan itu menjadi bukti bahwa pemain ini sedang on fire dan Persib harus berhati-hati karena eksploitasi mereka sangat bagus. Mobilitas termasuk dengan adanya sang mantan Ricky Kambuaya, sang kapten juga sangat bagus, mobile sekali dan ini lini pertahanan akan menjadi ujian bagi lini pertahanan Persib pada pertandingan nanti karena ya kita tahu ini akan bermain di kandang mereka dan walaupun tidak ada penonton, nggak tahu itu karena alasan apa. Kayaknya saya pikir karena takut eksodus Bobotoh. Soalnya kalau memang boleh penonton, saya pikir Bobotoh lebih mendominasi di sana. Nah, ini juga akan menjadi ujian penting bagaimana Persib untuk tetap konsisten meraih kemenangan walaupun berada ini adalah laga tandang. Oke, nah soal tanpa penonton itu kalau dari penjelasan terakhir dari Polda Banten katanya memang faktor keamanan yang pertama dan yang kedua adalah infrastruktur stadion katanya belum siap untuk kalau misalnya harus banyak penontonnya dan seperti infrastruktur dan keamanan lah intinya 2 faktor itu gitu. Jadi supporter Dewa United dan juga supporter Persib Bandung Bobotoh berarti menyaksikannya di TV aja atau mungkin nobar yang paling mendekati suasana pertandingan ya, nonton nobar. Kalau di Jawa Barat sih banyak pasti ya di Kota Bandung juga di Kota Bandung, apalagi kafe-kafe kalian random jalan ke depan rumah aja pasti udah ada tuh yang udah pasang layar tancap ya untuk menyaksikan pertandingan Persib Bandung. Nah ini jika pelatih coach Jan Olderingkerik berhasil untuk mencuri poin dari Persib Bandung atau mengamankan poin di kandangnya sendiri pada pekan ini itu apa sih yang
Kang Giri lihat potensialnya tuh seperti apa, taktik seperti apa yang bisa dimainkan oleh Coach John Olderick pada saat melawan Persib Bandung nanti gitu? Ya, seperti halnya ketika Bali United bisa mencetak gol ke gawang Persib Bandung, saya pikir, tapi beda sih kondisinya. Bali United mencetak gol ke gawang Persib Bandung dalam posisi Persib kekurangan pemain. Dan nanti ketika saya pikir counter attack yang bisa dilakukan oleh Dewa United untuk bisa setidaknya mencetak gol ke gawang Persib, karena Persib saya pikir tidak akan bertahan. Persib akan tetap bermain terbuka pada pertandingan nanti, walaupun secara level kedua tim ini agak-agak sama, walaupun di klasmen Dewa United ada di posisi 8, selisih poin adalah 24, cukup jauh, tapi secara komposisi pemain saya pikir tidak ada perbedaan jauh. Makanya Hodak mengatakan bahwa cukup heran. Kenapa Dewa United yang musim lalu adalah kuda pacu bersama Persib dan finish di posisi kedua, tapi musim ini jauh berbeda. Padahal secara kekuatan, secara pemain, mereka juga bagus. Mereka juga update lah, mengangkat upgrade dalam hal pemain, karena ya sama-sama bermain di level Asia kemarin kan. Walaupun beda sebenarnya. Persib lebih tinggi karena juara, kemudian Dewa United di level yang ketiga untuk Asia. Tapi yaitu, secara permainan mereka tidak bisa menyatu seperti halnya yang dilakukan oleh Persib. Walaupun secara pembongkaran pemain juga Persib sangat masif sekali, tapi ternyata Dewa United tidak bisa mengikuti jejak Persib yang sekarang berburu untuk juara, sementara ya Dewa United setidaknya untuk berjuang untuk finish di posisi lebih bagus lah dari sekarang di posisi 8. Karena posisi 5 besar juga cukup kompetitif ya sebenarnya. Ya, ada Bayangkara sekarang di posisi 4. Jadi ya mungkin tim-tim papan tengah yang ingin naik ke 5 besar masih bisa ya mengejar di 7 pertandingan terakhir. Ya, posisi poin kan agak berdekatan lah. Termasuk posisi pertama ya yang rasa-rasanya 7 pertandingan ini sangat menjadi mendebarkan gitu bagi Persib Bandung. Nah, ini nih, kita bahas lagi laga tanpa penonton. Boyan Hodak sudah bilang dalam statementnya bahwa sebenarnya laga tanpa penonton ini tidak menjadi keuntungan bagi Persib Bandung, karena Persib Bandung ini sudah terbiasa tampil dengan keriuhan penonton, baik pendukung sendiri maupun pendukung tim lawan gitu. Jadi sebenarnya ini keuntungan untuk Dewa United, katanya udah biasa tampil tanpa penonton. Dan Persib Bandung musim ini terhitung sudah 2 kali ya berarti tampil tanpa penonton saat melawan Persita dan juga PSBS ya saat itu, karena tampilnya di luar kandang lawan saat itu. Ya, di Jogja. Di Jogja ya. Dan yang satu lagi di Bali gitu. Yang satu kalah saat itu melawan Persita dan melawan PSBS bisa menang. Nah, sebenarnya apa sih, seberapa berpengaruh kalau dari Kang Gir lihat permainan Persib Bandung saat ada atau tidak penonton? Saya pikir ucapan Hoda itu cuma ucapan kepada wartawan saja sih. Saya pikir tidak ada masalah berarti apakah selama ini Persib bermain dengan keriuhan di stadion dan nanti melawan Dewa United akan mungkin lebih sunyi dan sunyi sekali lah, tidak ada bobotoh. Walaupun di stadion yang besar ya. Ya, bobotoh memang sebenarnya tidak boleh untuk away, tapi biasanya selama ini kan adalah 1-2 atau bukan 1-2, banyak juga yang datang. Dan nanti sama sekali karena keputusan sudah diketok, tidak ada penonton dan ya suasana akan berbeda saja. Tapi Persib kan sudah pernah merasakan itu ketika melawan Persita, kemudian ketika melawan PSBS, dan ya biasa saja sih. Walaupun Hoda mengatakan bahwa ini tidak ada keuntungan sama sekali karena tidak ada tekanan atau hujatan dari supporter lawan. Tapi selama ini kan Dewa United juga tidak memiliki basis supporter seperti halnya Bobotoh yang diakui Hoda bisa menjadi kekuatan lain ketika Persib bermain di kandang sendiri. Jadi ya tidak ada pengaruh sama sekali sih menurut saya. Kecuali hening aja mungkin kayak teriakan pemain itu lebih kedengeran dibanding dengan saat ada penonton. Oke, tapi kita tetap berharap permainan tetap berjalan seru ya, walaupun Dewa United bertanding tanpa
dihadiri oleh supporternya, lalu juga Persib Bandung bermain dengan suasana hening gitu. Iya. Jadi tapi ya kita berharap karena tadi Kang Giri bilang bahwa kedua tim ini memiliki kualitas para pemain yang oke, yang bagus. Jadi tentu berharap ada perbalas serang ya. Iya. Di putaran pertama pun sebenarnya cukup menarik ya jalannya pertandingan, cukup sulit juga saat itu Persib Bandung Dan untuk gol hanya satu saat itu satu lewat tendangan penalti dari Andrew Yung ya. Jadi mudah-mudahan sekarang bisa lebih mendebarkan. Walaupun deg-degan ya nontonnya, sebagai kalau Boboto deg-degan. Sebelumnya Boboto juga sangat deg-degan ketika main melawan Bali United. Terutama kayaknya kalau pas babak pertama masih Ya. fun. Babak kedua tuh udah mulai gol pertama dari lawan langsung buat wah, dan ternyata ada gol balasan juga di menit-menit akhir gitu ya. Kita ya nggak apa-apa kalau hasilnya ujung-ujungnya menang, rasa-rasanya juga lega ya, walaupun deg-degan. Tapi yang penting seru aja. Yang penting menang deh, salah. Seru dan menang. Oke, kita langsung bahas aja nih prediksi susunan pemain pada pertandingan melawan Dewa United nanti. Yang dipastikan absen adalah Matrikardi ya, karena kartu merah kemarin Andrew melawan Yung Bali United. kayaknya udah bisa main. Andrew Yung katanya sudah bisa main dengan kondisinya yang sudah jauh lebih baik, dan ada 3 pemain yang warning ya, udah kartu kuning ketiga, udah dapat 3 kartu kuning gitu maksudnya. Ada 4, ada 3. Salah satunya Barba, ada Berguinho, William Barros. Siapa lagi? Apa ada 4 ya? Aku lupa. Sekitar itu ya, tapi ya jelas salah satunya adalah Barba yang dimana setelah ini lawan Persib Bandung adalah Arema FC gitu. Jadi lumayan deg-degan juga nih kita melihat bagaimana Boyan Hodak mengatur strategi susunan pemainnya saat melawan Dewa United. Apakah akan menahan pemain yang sudah dapat 3 kartu kuning ini, atau yaudah all out juga karena sama-sama penting gitu pertandingannya. Menurut Kang Giri seperti apa? Ya, 7 pertandingan selalu dari 10 pertandingan terakhir lah, 10 pertandingan terakhir selalu mengatakan bahwa semua pemain, pelatih juga mengatakan bahwa ini adalah final. Dan sekarang 7 pertandingan terakhir ini semakin krusial saya pikir, dan Persib Hoda tidak akan memasang strategi seperti itu. Barba mungkin memiliki peran yang sangat penting di lini pertahanan, udah 3 kartu kuning, 1 lagi akan absen, tapi ya itu pokoknya ya main apa adanya aja lah, main lepas aja, tidak ada menahan-nahan, kemudian harus ngerem biar tidak ada kartu merah, terus kemudian nanti melawan Arema gimana, tidak. Barba, Matrikardi, Julio Cesar saya pikir memiliki kapasitas setara. Sekarang Matrikardi absen, kemarin Julio Cesar yang absen. Julio Cesar nanti akan berdampingan dengan Barba. Kalau susunan pemain tidak beda jauh, hanya Matrikardi yang absen. Nanti di belakang tetap Teja Paku Alam, di bek kanan ada Kakang sebagai U23. Terus yaitu Julio Cesar akan menggantikan peran Matrikardi untuk mendampingi Barba. Di kiri tetap Eliano. Dan saya heran kenapa ketika melawan Bali United Luciano tetap bermain, ternyata tangannya dibebat. Ada patah tulang kelingking, tapi dia cetak gol juga. Nah, di tengah tetap kayaknya Luciano tetap bermain di awal bersama Mark Locke, terus kemudian 3 di depannya, di kanan tetap Barros, di depannya tetap Tom Hai, walaupun kemarin saya tidak tahu kenapa digantikan, terus kemudian di kiri ada Berguinho, dan di depan kayaknya tetap Ramon yang 3 gol dari on fire 2 pertandingan. Iya. Gara-gara Pilates katanya, kata Boboto. Kata Boboto, karena saya tidak tahu siapa yang ngeposting, apakah guru Pilatesnya atau Ramon, tapi memang banyak video yang berseliweran bahwa dia sedang latihan Pilates, dan Hodak tidak mau tahu apa yang dilakukan Ramon di luar latihan, di luar pertandingan, tapi yang terpenting adalah dia mencetak gol. Iya, latihan core gitu ya kalau Pilates biasanya, jadi semakin kuat mungkin Ramon. Iya, kelenturan. Iya, kelenturan. Oke, kalau gitu terakhir tebak skor. Ya, ini akan tetap menjadi pertandingan sulit secara harga tim di atas 100 dua-duanya. 144 terus 144 gitu kalau nggak salah, M. 1 sekian M lah. Kok 100 M? Bukan. Pokoknya di atas 100 dua-duanya, dan
saya seperti katakan sebelumnya bahwa sebenarnya secara kekuatan memiliki kapasitas untuk tetap bersaing lah si Dewa United itu untuk ke jalur juara, tapi ternyata cerita berbeda. Saya tidak tahu kenapa. Apakah mereka memang sulit menyatukan pemain dengan pemain lainnya, tapi Persib tetap memiliki kans untuk menang pada pertandingan nanti walaupun berlangsung di kandang lawan. Ya 2-1. 2-1 ya. Kemarin waktu Bali United 1-0. 1-0 ternyata. Selisihnya 1-0 sih. Dia memang agak psikologi kurang ya. Tapi ternyata 3-2. Di luar ekspektasi sih, tapi ternyata Persib memang semakin mendominasi atas Bali United kalau pertandingan kemarin, dan sekarang melawan Dewa United dari 7 pertandingan pertama mereka di Super League di Liga 1, Persib mendominasi dengan 3 kemenangan, 3 kali imbang, dan Dewa United baru sekali menang, dan itu terjadi di GBLA. Oke, kita nantikan seperti apa jalannya pertandingan Boboto dan juga Tribuners. Sekali lagi pertandingan Dewa United versus Persib Bandung akan berlangsung di Banten International Stadium pada hari Senin nanti 20 April 2026. Tetapi tanpa penonton ya. Jadi supporternya Dewa maupun Boboto tidak boleh ada di stadion. Jadi nontonnya di rumah aja. Kalau Boboto ada istilahnya ya Bon Jovi. Boboto anu aja di TV. Kalau misalnya ingin meriah gitu nontonnya bisa datang aja ke tempat-tempat nobar. Nanti kita bikin ini list daftar nobar, biasanya tuh ada. Kalau gitu, kalau misalnya pengen baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, termasuk informasi soal nobar nanti, kalian bisa cek-cek aja nanti di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Rina Sukmawati, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah! Dadah!